Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Jurnal Pagi dan kita masih membahas mengenai evakuasi AirAsia QZ8501. Masih bersama saya anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hakim serta pengamat penerbangan Gary Suyatman yang bergabung bersama kita melalui telepon. Nah, saya kembali ke Pak Gary. Pak Gary, ini kan salah satu juga fokus yang sedang diupayakan sekarang adalah mengangkat badan pesawat AirAsia ini. Nah, ini akan karena kan juga kondisinya saat ini beberapa kali upaya pengangkatan itu gagal. Nah, akan seberapa membantu pengangkatan badan pesawat ini terhadap upaya investigasi penyebab kecelakaan AirAsia? Kalau memang ada kecurigaan mengenai kesalahan teknis, ya ini akan membantu. Tapi kalau untuk tipe ini Airbus A320 dan khususnya si pesawat ini, dia itu dilengkapi oleh rekaman dari komputer maintenance di pesawat. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu kita mencari ada satu kotak yang menyimpan data tersebut, satu komputer yang menyimpan data tersebut di sebuah kayak semacam SD card kecil. Nah, itu justru itu yang menurut saya sekarang ini harus, di luar black box berarti ini kotak lain lagi? Iya, di luar black box. Jadi ini optional, ini bukan hal yang mandatory ya. Jadi kebetulan AirAsia mengambil opsi tersebut. Nah, ini ada. Nah, ini lokasi ini ada sebenarnya di antara di bawah dan di belakangnya kokpit. Nah, ini mungkin mereka coba mengangkat untuk mencari itu, tapi saya rasa mungkin lebih bagus yang dia coba diangkat adalah kokpitnya dulu, karena itu cenderung avionics bay-nya akan lebih dekat ke kokpit daripada ke yang di bagian yang mereka angkat sekarang. Jadi ya tentu akan membantu, cuman saya takutnya nanti kalau dicoba diangkat berkali-kali lalu gagal, nanti kotaknya akan lepas, nanti nyarinya kan susah kan, itu barangnya kecil. Iya. Jadi bukan keseluruhan badan pesawat yang saat ini ditemukan di dasar laut kemudian dicoba diangkat, tetapi satu komponen itu saja sudah akan bisa membuat ini menjadi jauh lebih jelas seperti itu. Iya, kalau kita bilang sekarang black box, FDR dan CVR itu bisa membuat 90% gambaran dari apa yang terjadi. Nah, yang data yang satu lagi ini kalau digabung ya istilahnya kalau kita penerbangan ya itu 140% jadinya. Jadi itu ada setengah gambarnya yang lagi yang seharusnya bisa diambil dari situ, yaitu malfunction apa yang sedang terjadi di pesawat, lalu apa yang dilihat di sistem display-nya di pesawat oleh pilot pada saat malfunction itu terjadi. Nah, itu bisa digabungkan dengan CVR dan FDR nanti untuk melihat sebenarnya gambaran lebih penuh untuk apa yang dihadapi oleh pilot pada saat itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara tadi terkait dengan upaya pengangkatan dan juga upaya untuk membuat atau menginvestigasi apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini kan juga akan berkaitan dengan apa yang akan disampaikan kepada keluarga korban dan juga nanti pengaruhnya juga tentunya ke asuransi yang akan diberikan ke keluarga korban, karena salah satu syarat juga adalah harus ada hasil resmi terkait dengan investigasi dan juga kejelasan dari pihak asuransi. Nah, kalau terkait dengan asuransi para keluarga korban ini Pak, sejauh mana DPR melihat jalannya ataupun upaya pencairan terhadap keluarga korban? Iya, kami pun juga waktu rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, KNKT, Basarnas dan pihak-pihak terkait yang lainnya mendesak ya, dan juga menghadir dari manajemen AirAsia sekalipun juga hadir mendesak segera kemudian tanggung jawab dan hak-hak korban itu untuk segera diberikan ya, karena memang juga korban juga pada akhirnya sudah diasuransikan ya, sebenarnya tidak ada kendala apapun untuk segera kemudian mencairkan hak-hak untuk menjadi haknya korban dan tanggung jawabnya kemudian maskapai ya. Tentu kami akan terus memantau terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban kemudian maskapai dan pihak-pihak terkait dan lainnya terkait dengan persoalan asuransi ini. Nah, kalau saya tadi sempat membaca ada keterangan dari salah satu perwakilan dari pihak asuransi bahwa salah satu syarat pencairan itu adalah ketika jenazah ditemukan. Nah, bagaimana dengan jenazah-jenazah yang belum ditemukan? Karena mengingat sampai saat ini baru 70 jenazah, sementara jumlah korbannya lebih dari 150. Ya, saya tidak tahu secara detail ya syarat-syarat kemudian apa saja dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwasanya seluruh penumpang itu udah jelas ya kan, ada kemudian pencatatan dan sebagainya. Mestinya karena mereka semuanya sudah diasuransikan ada kemudian haknya untuk bisa mendapatkan asuransi, udah jelas-jelas toh. Kemudian ada terkait dengan catatan penumpang dan sebagainya. Mestinya menurut hemat saya ya,
kemudian tidak dijadikan alasan ya, kemudian pihak asuransi mencari-cari alasan untuk tidak membayar haknya. Hak korban kan jelas-jelas kan dia yang jadi korban walaupun misalnya tidak ditemukan kan ya. Oke. Pak Geri, selain dengan persoalan ini mungkin di luar masalah teknis penerbangan, tetapi kalau misalnya melihat sejauh ini kasus-kasus kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, nah terkait dengan pemenuhan hak dari keluarga korban, yaitu pembayaran asuransi di Indonesia. Nah, salah satunya itu kan juga kalau kemarin juga beredar di awal kejadian ini, yaitu dari pihak Allianz mengatakan bahwa kalau misalnya klaim itu bisa jadi tidak dibayarkan kalau misalnya ternyata ada kasus pelanggaran hukum. Nah, dengan kemarin dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa ini ada pelanggaran rute seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak Geri? Tetap itu harus dikeluarkan. Hanya saja yang harus dinilai pelanggaran itu adalah ini pelanggarannya disengaja dan diketahui atau memang pelanggaran yang tidak disengaja. Nah, ini kan jadi perdebatan kemarin dengan pengumuman dari kementerian, yaitu ada pelanggaran di izin rute dan lain-lain. Tapi sedangkan airline pada merasa kita nggak melanggar. Nah, jadi saya melihat ini jadi sedikit agak rancu ya penjelasan dari pemerintah untuk ini. Di mana sebenarnya yang dilanggar itu apa? Karena ada airline dibilang melanggar, atau dia hanya butuh ngasih dokumen, enggak, ternyata, maaf, Anda tidak melanggar. Jadi hal seperti ini yang harus dicermati. Nah, dari pihak asuransi, mereka tetap harus memenuhi selama itu tidak ada tindak pidana. Kalau kecelakaan ini diakibatkan oleh tindakan pidana oleh pihak airline, iya mereka berhak untuk tidak memberikan. Terus tadi juga ada yang mengenai kalau yang jenazah tidak diketemukan bagaimana asuransinya. Ini ada satu legal hurdle di mana harus dideklar missing. Jadi secara hukum jenazah yang belum diketemukan memang harus dideklar hilang. Nah, itu baru bisa keluar. Jadi ada surat resmi seperti itu dari otoritas dalam hal ini pemerintah yang menyatakan bahwa memang sampai batas waktu itu tidak ditemukan jenazah yang bersangkutan sehingga asuransi harus dikeluarkan kepada ahli waris. Iya, jadi itu tidak oke. Kalau untuk yang sudah diketemukan itu jauh lebih gampang. Tapi buat yang tidak diketemukan memang tidak ada batas waktunya, tetapi nanti harus melalui proses either by pemerintah mengeluarkan surat atau keluarga korban ke pengadilan untuk meminta saudara mereka yang masih hilang dinyatakan secara legal hilang dan diasumsikan meninggal dunia di pesawat tersebut. Nah, setelah itu keluar baru bisa dikeluarkan asuransinya. Baik. Nah, kalau kemudian terkait juga dengan penentuan, Pak, apakah DPR juga ikut memantau bagaimana sebenarnya penentuan ahli waris? Kalau kita lihat ini kan yang menjadi korban ini banyak yang merupakan satu keluarga. Iya. Sehingga ahli waris langsung itu biasanya hilang seperti itu. Nah, kalau dari kebijakan dari warga dari Wali Kota Surabaya kan sempat mengatakan bahwa ini harus ditentukan oleh pengadilan karena tidak mau bertanggung jawab kalau misalnya ada keluarga lain yang ada masalah di kemudian hari, ada keluarga yang kemudian menuntut. Kami di Komisi 5 ya, persoalan asuransi, kemudian teknis pencairan, aspek legalnya, aspek hukumnya ya. Saya secara jujur tidak terlalu menguasai persoalan itu ya. Mungkin teman-teman yang ada di Komisi 9 ataupun Komisi 6 ya, aspek-aspek terkait dengan asuransinya mungkin lebih memahami persoalan itu ya. Saya secara jujur tidak terlalu mendalami persoalan bagaimana prosedur teknis terkait dengan pencairan asuransi dan kemudian kaitannya dengan ahli waris dan sebagainya. Jadi tentu ya menjadi tanggung jawab kami ya, terus untuk bagaimana yang namanya hak-hak keluarga korban yang sudah menjadi tanggung jawab asuransi ataupun maskapai itu memang tidak ada alasan sesungguhnya. Kesalahan itu kan tidak ada bukan korban. Korban kan juga Ya namanya korban. bagaimana korban? Masa misalnya kemudian harus dicarikan aspek kemudian apakah ini tindak pidana? Kalaupun toh yang melakukan tindak pidana, kalaupun toh ada kan juga bukan korban. Ya. Kacamata sederhananya saja, tidak bisa kemudian dengan alasan apapun. Mereka sudah diasuransikan ya, memang mereka melekat haknya itu pada korban. Saya kira kemudian jangan cari alasan kemudian untuk tidak mencairkan asuransi ini karena kemudian belum dipastikan penyebab kecelakaannya dan sebagainya. Saya kira jangan cari-carilah asuransi. Kita nanti masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana.